Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan dari tugas besar mata kuliah perilaku organisasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Grace Amanda Rosadi dengan NIM 120 221 3210. Saya berasal dari kelas Sistem Informasi Angkatan 45 di kelas 03. Nah, sebelum ke intinya, saya akan menjelaskan apa itu yang disebut organization. Menurut Robbins, organization itu diartikan sebagai suatu unit satuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dan terdiri dari dua orang atau lebih yang berfungsi atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Nah, jadi dapat dikatakan organisasi itu adalah kumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama secara sistematis, mempunyai tujuan yang sama dan pemimpin yang memanfaatkan sumber daya di dalamnya. Jadi dapat dikatakan organization itu sebagai kiblat perjalanan organisasi dalam menentukan kegiatan yang akan datang selanjutnya ke depan. Organisasi itu mempunyai 4 jenis seperti yang urutan dari kiri, ada organisasi garis dan staff, yaitu organisasi yang terdapat dua kelompok di dalamnya, dan akan ada pembagian tugas terarah yang bukan hanya dari pemimpin tertinggi organisasi saja. Dan selanjutnya yang kedua ada organisasi garis, yaitu organisasi yang paling sederhana dengan anggotanya yang sedikit atau dapat dihitung jari. Dan adanya pembagian tugasnya itu terarah dari pemimpinan tertinggi. Untuk yang ketiga ada organisasi fungsional, yaitu organisasi yang memiliki pembagian tugas dari pemimpin tertinggi atau bahkan bisa mendapat instruksi sekaligus. Dan yang terakhir ada organisasi komit yang biasa kita sebut atau kita kenal sebagai panitia. Nah, selanjutnya kalau organization culture itu apa? Organization culture itu menurut Kleeman merupakan jiwa organisasi dan jiwa para organisasi. Uh, jadi dapat disimpulkan organization culture itu adalah suatu budaya organisasi di mana yang bersifat positif serta meningkatkan produktivitas dari anggota organisasi tersebut. Nah, jadi secara singkatnya organization culture itu adalah penyelarasan keragaman beberapa individu yang berada di dalam satu organisasi yang sama. Nah, selanjutnya ada profil perusahaan Toyota. Di sini ada visinya. Yang pertama, Toyota menjadi perusahaan terbaik dan fleksibel mewakili komitmen TMMIN sebagai perusahaan manufaktur global untuk mengembangkan operasional manufaktur terbaik untuk menghasilkan produk berkualitas global yang dapat dengan mudah menyesuaikan kebutuhan pasar di setiap negara. Nah, yang kedua itu perusahaan Toyota itu menjadi perusahaan yang dikagumi. Dan yang visi yang ketiga yaitu mewakili komitmen TMMIN untuk terus berkontribusi terhadap pembangunan di Indonesia. Dan selanjutnya ada misi dari perusahaan Toyota yaitu membangun orang dan barang berpindah dari suatu tempat ke tempat lain dengan nyaman melalui pembangunan berkelanjutan pada teknologi, produk, dan layanan industri otomotif. Selanjutnya ada tujuan dari perusahaan Toyota ini, yaitu memiliki tujuan untuk terus berupaya keras dalam melakukan aktivitas yang memberikan kontribusi dan dampak positif bagi bangsa Indonesia. Baik, selanjutnya di sini ada struktur organisasi dari PT TMMIN. Bagian tersebut menunjukkan bahwa divisi External Affairs bersama divisi Corporate Social Responsibility dan Corporate Planning saling berkesinambungan dalam menjalankan tugasnya dan bertanggung jawab langsung kepada jajaran direktur atau board of director. Baik, selanjutnya ada organization culture di dalam perusahaan Toyota, yang dimana Toyota memperkerjakan orang bukan sebagai karyawan, tetapi sebagai individu telah menetapkan standar untuk pencapaian perusahaan. Nah, pendekatan ketenagaan kerja Toyota ini yang beragam melahirkan ide-ide baru dan konsep masa depan yang terus muncul di garis depan industri otomotif. Salah satu dari 10 strategis bisnis resmi Toyota itu adalah merekrut yang terbaik dan terpandai sehingga menciptakan peluang baru untuk kemitraan. Nah, di semua tingkat operasi, Toyota percaya akan etika dalam arti bisnis dan juga pengertian sosial. Nah, budaya organisasi Toyota ini mengalami perubahan yang sesuai sebelum di tahun 2013. Budayanya itu perusahaan menekankan rasa hierarki dan kerahasiaan yang diterjemahkan menjadi persepsi karyawan bahwa semua keputusan yang harus berasal dari kantor pusat yang berada di Tokyo. Namun setelah di tahun 2013, ciri-ciri budaya organisasi Toyota ini adalah sebagai berikut.
Yang pertama itu ada teamwork atau kerjasama tim. Di dalam perusahaan Toyota menggunakan tim itu adalah sebagian besar dari area bisnisnya. Salah satu kerja tim mengarah kepada kemampuan dan kesuksesan yang lebih besar dari industri otomotif. Nah, bagian dari budaya perusahaan ini menekankan keterlibatan karyawan atau anggota-anggotanya dalam tim masing-masing untuk memastikan kerjasama tim terintegrasi dengan baik. Dalam budaya organisasi, setiap karyawan Toyota wajib mengikuti program pelatihan pembangunan dalam tim. Nah, selanjutnya ada pembelajaran di mana budaya organisasi Toyota ini juga memfasilitasi pengembangan perusahaan sebagai organisasi dan organisasi terpelajar. Organisasi pembelajar ini memanfaatkan informasi yang diperoleh melalui aktivitas pekerja individu untuk mengembangkan kebijakan dan program untuk hasil yang baik untuk hasil yang lebih baik di kedepannya. Nah, budaya perusahaan Toyota ini menyoroti pembelajaran sebagai cara untuk mengembangkan solusi saat mereka mengalami suatu masalah. Nah, dengan cara ini perusahaan otomotif terus meningkatkan proses dan hasil untuk memenuhi persyaratan visi dan misi perusahaannya dengan dukungan dari perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya ada kualitas. Nah, keberhasilan perusahaan biasanya dikaitkan dengan kemampuannya untuk menyediakan mobil berkualitas tinggi dalam dunia otomotif. Nah, untuk integrasikan kualitas secara efektif di dalam budaya korporatnya. Nah, selanjutnya ada kerahasiaan. Nah, budaya organisasi Toyota yang ini memiliki tingkat kerahasiaan yang tinggi, namun tingkat kerahasiaannya itu telah menurun dalam beberapa tahun terakhir setelah reorganisasi perusahaan di tahun 2013 yang seperti saya sebutkan tadi. Nah, sebelum di tahun 2013 ini, informasi tentang masalah yang dihadapi di tempat kerja itu harus melalui kantor pusat perusahaan yang berada di Tokyo City, Jepang. Nah, namun setelah di reorganisasi, budaya organisasi perusahaan sekarang tidak terlalu menekankan kerahasiaan. Baik, selanjutnya di sini ada Edgar Schein yang mengajukan ide pembagian organization culture ketiga tingkatan. Yang pertama itu ada artifact, ada value, dan basic assumption. Nah, yang artifact itu adalah gambaran organisasi, kultur dari organisasi tersebut yang diharapkan dapat selalu diingat dan diterapkan oleh seluruh anggota di perusahaan. Nah, artefak ini adalah merupakan tingkatan culture yang paling menonjol visualnya dan ditempatkan di beberapa sudut di perusahaan di mana harus terlihat dengan jelas oleh siapapun yang berada di perusahaan tersebut. Nah, artefak di dalam perusahaan Toyota itu adalah seragamnya yang khas, di mana itu harus ditaati para pekerjanya dan sudah menjadi ciri khas para pekerja tersebut. Nah, yang kedua itu ada value, yang dimana value itu adalah contoh dari nilai-nilai. Misalnya ada organisasi yang mengutamakan nilai kemanusiaan, di mana perusahaan lain menaruh kebahagiaan karyawan sebagai prioritas utama dan ada yang memposisikan kepuasan customer di posisi teratas. Nah, value di dalam perusahaan Toyota ini adalah memprioritaskan kepuasan customer. Baik, yang terakhir ada basic assumption, di mana basic assumption ini adalah prinsip inti dalam mengembangkan organization culture-nya. Tingkatan ini mendasari terbentuknya tingkatan culture lain dalam perusahaan tersebut. Nah, basic assumption perusahaan Toyota ini adalah menerapkan prinsip, yang berkontribusi pada kekuatan bisnis dan merek perusahaan terhadap pesaing seperti Tesla, Ford, dan General Motors. Baik, sepertinya saya bisa cukupkan. Mohon maaf apabila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.